akan membahas pemberontakan pergolakan di daerah yang mengancam integrasi bangsa pada awal kemerdekaan. Pembahasan ini nanti akan diawali dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, kemudian dilanjutkan oleh gerakan DITI, kemudian tahun 1950-an ada 3 peristiwa pemberontakan, ada APRA, ada Andi Aziz, dan ada RMS. Kemudian tahun 1958 ada PRRI Pemesta, 1965 ada gerakan 30 September 1965. Awal dari pemberontakan PKI Madiun 1948. Adapun latar belakang pemberontakan PKI Madiun adalah akibat kejatuhan kabinet Amir Syarifuddin karena beliau gagal dalam perundingan Grenfell. Amir Syarifuddin diturunkan dari jabatan sebagai Perdana Menteri pada 9 Januari 1948. Akibatnya, Amir Syarifuddin menghimpun kekuatan golongan kiri dan komunis untuk membentuk Front Demokratik Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR. Nah, singkatnya, FDR bertambah kuat setelah kepulangan Musso ke Indonesia dari Uni Soviet. Dengan kedatangan Musso ini, FDR semakin menjadi-jadi. Akhirnya puncaknya pada 18 September 1948 memproklamirkan dirinya negara Soviet di Indonesia di Madiun. Nah, pemerintah bergerak cepat. Jadi Presiden Soekarno untuk menumpas PKI memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Songkono, Panglima Divisi Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui Jenderal Sudirman. Nah, akhirnya 30 September 1948 Madiun direbut kembali oleh TNI dan Musso tertembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin dapat ditangkap kemudian dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya kita ke APRA, Angkatan Perang Ratu Adil di tahun 1950. Apa sih sebenarnya tujuan APRA? APRA bertujuan mempertahankan tetap berdirinya negara federal Pasundan. Gerakan APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, mantan kapten tentara Kenil. Peristiwa pemberontakan APRA ini berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950. Dengan kekuatan lebih kurang 800 orang, berhasil menguasai Bandung, mengalahkan divisi Siliwangi yang tidak siap pada saat itu. Pada 3 Januari 1950, akhirnya pemerintah mengirimkan angkatan perang ke Bandung dan akhirnya mendesak APRA bergerak menuju Jakarta. Gerakan APRA ini ternyata mendapat dukungan dari Sultan Hamid II. Akhirnya 22 Februari 1950 APRA berhasil digagalkan. Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri dan Sultan Hamid II ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
dan akhirnya menjalani hukuman hanya 7 tahun karena remisi. Akhirnya beliau tidak kembali berpolitik. Selanjutnya yang ketiga ada pemberontakan Andi Aziz. Bagaimana awal kejadian? Awal kejadian, kelompok masyarakat Federal membentuk pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. 15 April 1950, Andi Aziz bersama pasukannya menyerang dan berhasil menguasai markas TNI yang ada di Makassar. 18 April 1950, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menyerang markas TNI di Makassar. Andi Aziz terlambat melapor ke markas TNI di Jakarta sehingga ia ditangkap dan diadili. Selanjutnya 1950 ada Republik Maluku Selatan. Nah, kenapa ada pemberontakan dari RMS? Karena ketidakpuasan proses kembalinya negara serikat ke negara kesatuan. Jadi Dr. Somokil yang menjadi dalang RMS ini tidak rela Maluku menjadi bagian dari Republik Indonesia dan negara Indonesia Timur dibubarkan. Akhirnya 25 April 1950, Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil memproklamasikan Republik Maluku Selatan di Ambon. Upaya perdamaian dilakukan oleh pemerintah melalui Dr. J. Leimena, namun ditolak oleh Somokil, sehingga pemerintah melakukan agresi militer. 14 Juli 1950, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat mulai menumpas pemberontakan RMS dalam gerakan Operasi Militer 3 dan akhirnya Ambon berhasil dikuasai kembali. Kemudian ada pemberontakan DITI. Pemberontakan DITI ini berawal dari gerakan DITI di Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwiryo. DITI ini berkembang di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan di Kalimantan Selatan. Di Jawa Barat, DITI adalah pusatnya. Berawal dari kegagalan Indonesia dalam perundingan Ternopil, sehingga Tentara Nasional Indonesia dan pemerintah Indonesia harus hijrah dari Jawa bagian barat ke Jawa Tengah. Nah, ini dimanfaatkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang menganggap Indonesia sudah tidak ada lagi di Jawa Barat, sehingga beliau berhak untuk tidak patuh lagi kepada Republik Indonesia dan membentuk negara Islam Indonesia yang diproklamirkan oleh beliau pada 7 Agustus 1949. Di Kewidanaan Sayong, Tasikmalaya. Akhirnya Januari 1949 terjadi kontak senjata pertama kali antara DITI dengan TNI. Nah, bagaimana dengan DITI Jawa Tengah? DITI Jawa Tengah ini di bawah pimpinan Amir Hatta. Amir Hatta ini diberikan janji-janji oleh DITI Jawa Barat. Dia akan dijadikan salah satu petinggi di negara Islam Indonesia.
Akhirnya 23 Agustus 1949 Soekarno Hatta memproklamirkan berdirinya DITI di Tegal. Soekarno Hatta menyatakan terafiliasi dengan DITI di bawah pimpinan Kertosoekarno Jawa Barat. Sedangkan di Sulawesi Selatan ada Kahar Muzakar. Kahar Muzakar ini awalnya menghendaki bahwa pasukan yang bergerilya bersamanya itu diterima semua menjadi anggota TNI. Jadi ada Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Ditolak oleh pemerintah masuk ke bagian Brigade Hasanuddin, karena laskar-laskar pada saat itu untuk menjadi bagian dari TNI dites kembali seperti TNI sekarang, walaupun tidak seberat TNI sekarang tesnya, sehingga tidak semua dari laskar KGSS yang diterima menjadi TNI. Akhirnya 17 Agustus 1953 Kahar Muzakar mengubah pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia berafiliasi dengan DITI Kartosoekarno. Nah, Daud berweh di Aceh juga memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia di Aceh. Jadi alasannya berbeda dengan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Jadi Daud Berweh sebagai yang dituakan di Persatuan Ulama Aceh merasa kecewa dengan pemerintah pusat karena Aceh yang memiliki andil besar kepada Republik ternyata dianaktirikan, diturunkan statusnya dari provinsi menjadi karesidenan, otomatis di bawah Provinsi Sumatera Utara. Aceh menginginkan otonomi sendiri, terpisah dari Provinsi Sumatera Utara. Untuk memulihkan keamanan atas prakarsa Panglima Kodam 1 Iskandar Muda dilaksanakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada Desember 1962. Nah, bagaimana penumpasan DITI di setiap daerah itu berbeda-beda pendekatannya, karena walaupun sama-sama DITI tapi latar belakangnya berbeda-beda. Nah, yang paling berat itu adalah penumpasan DITI di Jawa Barat. Pada 27 Agustus 1999, operasi militer taktik Tegar Betis dan operasi tempur Baratayuda untuk menumpas dan mempersebat uang gerak DITI. 4 Juni 1962, Kartosoekarno berhasil ditangkap di Majalaya dengan kondisi sakit keras. Kemudian kita beralih ke PRRI Permesta. PRRI Permesta ini singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Jadi alasannya karena tidak puas dengan kebijakan-kebijakan daerah, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di daerah. Jadi daerah merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Akhirnya 15 Februari 1958 Kolonel Ahmad Hussein proklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatera. Kemudian Kolonel DJ Sumba menyatakan memutus hubungan Sulawesi Utara dan Tengah dengan pemerintah pusat. Akhirnya untuk menumpas pemberontakan PRRI Permesta, pemerintah melakukan operasi militer 17 Agustus dan operasi Merdeka
Akhirnya 9 Mei 1961 Ahmad Hussein menyerahkan diri. Nah, sedangkan peristiwa yang paling akhir adalah gerakan 30 September 1965. Di sini masih ada garis miring PKI. Sebenarnya di sekarang itu dalang dari gerakan 30 September itu dinyatakan banyak. Jadi antara tahun 1950 sampai 1959 Partai Komunis Indonesia itu di bawah pimpinan Aidit menjadi salah satu partai besar yang memenangi pemilu pertama di Republik Indonesia nomor keempat 1955. 1964 PKI semakin agresif mulai melancarkan propaganda yang bersifat memusuhi lawan-lawan politiknya. Karena dinilai sebagai penghambat PKI, melancarkan fitnah kepada TNI Angkatan Darat yang disebut ada isu Dewan Jenderal, akan melancarkan kudeta kepada Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1965. Gerakan 30 September 1995 ini didalangi, kalau di dalam narasi sejarah Orde Baru itu PKI, tapi sekarang narasi sejarah berubah bahwa dalam dari pemberontakan 30 September 1965 itu selain PKI ada kepentingan asing, ada CIA, Amerika, Inggris, Cina, kemudian ada Soeharto, dan kemudian ada Soekarno. Nah, kenapa Soeharto dinyatakan sebagai dalang? Jadi itu terlihat di antara jenderal-jenderal yang terbunuh merupakan petinggi-petinggi dari TNI Angkatan Darat. Sedangkan pada saat itu Soeharto salah satu petinggi dari TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai kepala RPKAD. Jadi kan aneh, kenapa Soeharto yang salah satu petinggi Angkatan Darat tidak menjadi target dari pemberontakan gerakan 30 September 1965. Jadi dari situ terlihat jelas dengan adanya petinggi-petinggi Angkatan Darat sudah meninggal, otomatis yang menjadi matahari di tubuh TNI Angkatan Darat tinggal satu, yaitu Jenderal Soeharto akhirnya. Kemudian kalau dikatakan Soekarno sebagai dalang, apa sih tujuan PKI? Tujuan PKI adalah menggantikan ideologi bangsa Pancasila itu menjadi komunis. Sedangkan kita ketahui bahwa yang menggali Pancasila itu adalah Soekarno. Jadi narasi yang mengatakan Soekarno ingin menggantikan ideologi bangsa menjadi komunis itu kan tidak masuk akal. Tapi memang Soekarno dekat dengan komunis. Kenapa? Karena Soekarno mau berteman dengan siapa saja yang menguntungkan bagi kepentingan Republik. Jadi negara manapun, entah itu komunis, entah itu Islam, entah itu liberal, tapi yang mau berteman dengan Indonesia tanpa ada efek samping seperti yang dilakukan oleh Inggris dan Amerika, Soekarno maka akan dekat. Makanya pada akhir-akhir masa pemerintahan Bung Karno lebih banyak condong ke blok komunis, karena komunis pada saat itu yang membantu Indonesia. Makanya ada poros Jakarta, Peking, Pyongyang pada saat itu. Jadi akhirnya
kalau sekarang kita melihat itu juga mengkhianati politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tapi silakan sejarah yang menjawab bagaimana sebenarnya yang terjadi. Itulah sebuah sejarah. Kita tidak bisa menghakimi sejarah, tapi kita harus berdamai dengan sejarah. Biarkan kita yang kritis ini. Dan jelas kalau Amerika punya kepentingan dalam festival gerakan 13 tahun bersama 45, karena Amerika punya kepentingan atas Indonesia. Seandainya Indonesia dikuasai oleh komunis, posisi Indonesia yang strategis, ini akan mudah mengajak wilayah di Asia ini menjadi komunis, yang otomatis menjadi ancaman hegemoni Amerika di kawasan Asia. Mungkin itu saja. Ada 7 pahlawan yang tewas menjadi korban gerakan 30 September. Ada Ahmad Yani, ada S. Parman, ada Suprapto, ada D.I. Panjaitan, ada Sutoyo Siswamiharjo, ada Karel Saswitubun, kemudian ada Vertendian. Bung Karno bilang untuk pesan kepada generasi milenial hari ini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sekian, terima kasih.